Bab 2056, Kretle. Skriruar, teriakan binatang melengking meletus dari seekor binatang jurang kecil yang melesat keluar dari jurang hitam pekat yang rusak di depan. Aura penghancurnya adalah milik penguasa ilahi. Ah! Seorang wanita muda mengeluarkan teriakan terkejut sebelum melesat di belakang seorang pria, memohon, itu binatang jurang. Lindungi aku, Tuan Muda Yun. Yun Ce mengangkat tangannya, dan cahaya biru menyala. Binatang jurang itu membeku dari kepala sampai kaki bahkan sebelum bisa mendekati mereka. Cahaya biru di tangannya berubah menjadi pusaran, dan angin sepoi-sepoi meniup binatang jurang beku itu menjauh dari mereka. Pada saat yang sama, ia tersebar menjadi bubuk es halus. Hua Caili mengintip dengan takut-takut dari belakang punggung Yun Ce. Kemudian, matanya bersinar seperti bintang saat dia memuji, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Yun. Kau sangat kuat, Yun Ce menjawab, bercanda namun setengah jengkel, apakah kau sudah selesai bermain? Itu hanya seorang penguasa ilahi, kasihan sekali. Hehe. Mata Hua Caili melengkung membentuk bulan sabit saat dia terkekeh seperti remaja yang masih muda dan polos. Aku suka dilindungi olehmu. Dia kemudian meraih lengan Yun Ce dan bertanya dengan cemas, bagaimana kamu pulih? Kamu terluka jauh lebih parah daripada aku. Yun Ce tersenyum. Aku membawa energi cahaya yang mendalam di dalam diriku, dan kecepatan pemulihanku jauh melebihi orang normal. Aku akan membutuhkan waktu setengah bulan lagi paling lama untuk mencapai pemulihan penuh. Itu bohong. Jika dia tidak menekan kecepatan pemulihannya, dia tidak akan membutuhkan waktu setengah bulan sama sekali. Dan jika Li Su campur tangan, dia akan baik-baik saja sekarang. Gadis itu menatapnya dengan kekaguman yang tak tersamar. Tuan Muda Yun adalah satu-satunya pembawa energi cahaya yang mendalam di dunia ini. Tentu saja kamu akan menikmati berkah terbaik. Tapi aku tidak. Dia merendahkan suaranya dan sengaja berbicara dengan suara lemah. Aku pulih jauh lebih lambat darimu. Bahkan, aku merasa seperti tidak memiliki kekuatan untuk terus berjalan. Sudut bibirnya terangkat, dan dia tiba-tiba menerkam ke punggung Yun Ce dan melingkarkan kakinya di pinggangnya. Kau harus menggendongku. Yun Ce tersenyum lagi dan meraih pinggangnya. Dengan sedikit kekuatan, dia memindahkan wanita muda di depannya, menimbulkan teriakan kaget saat dia melakukannya, dan menggendongnya seperti putri. Dia bertanya, kau tidak keberatan dengan ini, kan? Ujung hidung mereka bersentuhan, dan napas mereka bercampur. Pipinya sedikit memerah, wanita muda itu melingkarkan lengannya di leher Yun Ce dan menempelkan wajahnya di lekukan itu. Kau berbicara tentang kerajaan Tuhan terakhir yang kau kunjungi. Aku penasaran, mengapa kerajaan Tuhan burung hantu kupu-kupu disebut kerajaan Tuhan burung hantu kupu-kupu? Tidak hanya tidak masuk akal, itu sama sekali tidak memiliki semangat kerajaan Tuhan, bukan begitu? Yun Ce bertanya dengan santai. Dari apa yang ayah katakan kepadaku, kupu-kupu burung hantu adalah nama yang diberikan oleh Raja Abisal sendiri. Semua kerajaan dewa lainnya telah mengubah nama mereka sebelumnya, tetapi kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu adalah satu-satunya pengecualian. Mengenai mengapa demikian, bahkan ayah tidak dapat memberiku jawaban. Aku bahkan telah bertanya kepada paman Raja Abisal secara diam-diam sebelumnya, tetapi dia berpura-pura tidak mendengarku dan menolak untuk menjawab. Petik 2. Petik 2. Yun Ce sedikit mengernyit tetapi tidak mendesak lebih jauh. Dia beralih ke pertanyaan berikutnya, mengapa ayahmu menolak untuk membawamu ke kerajaan dewa malam abadi? Ayah berkata bahwa Bupati Ilahi tanpa cahaya adalah orang yang menakutkan yang sama sekali tidak dapat dinegosiasikan, dan dia terutama membenci pria, sampai-sampai tidak ada pria asing yang diizinkan untuk melangkah masuk ke kerajaan dewanya, sama seperti tidak ada pria lokal yang diizinkan untuk pergi. Tidak hanya itu, mereka adalah budak yang merupakan kelas terendah. Wow, itu sedikit menakutkan. Beberapa saat kemudian, Saudari Hua, apakah kamu tahu, apakah ada orang yang kamu kenal, sekte atau klan apapun yang memiliki nama keluarga, Xia? Xia, apakah ada orang dengan nama keluarga seperti itu? Aku berutang budi besar pada orang yang nama keluarganya Xia, mungkin aku salah ingat atau salah mendengarnya. Petik 2. Petik 2. Kakak Hua, napas di lekuk lehernya terasa luar biasa hangat dan merata. Baru setelah dia melihat, dia menyadari bahwa Hua Caili telah tertidur dalam pelukannya. Dia tidak melanjutkan perjalanannya. Sebaliknya, dia berjalan ke dinding batu yang tinggi dan perlahan-lahan menurunkan wanita yang sedang tidur itu.
Kemudian, dia melirik langit di atas kepalanya. Sejak Hua Qinying menyerahkan Hua Caili kepadanya, dia tidak muncul kembali, hampir seolah-olah dia telah pergi sepenuhnya. Hua Qinying tidak mungkin pergi, tentu saja. Beberapa hari telah berlalu sejak hari itu, tetapi dia tidak hanya tidak tenang, tetapi perasaannya hanya tumbuh semakin kompleks. Dia melihat Hua Caili mencurahkan hatinya kepada Yun Ce dan memamerkan sisi yang tidak pernah dia duga ada. Dia melihat kilatan petir di matanya yang telah disembuhkan oleh bayangan Yun Ce. Dia melihat Yun Ce bertingkah seperti wanita kekanak-kanakan yang tidak menginginkan apapun selain melekatkan dirinya secara fisik pada Yun Ce 24 jam tanpa sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang putri ilahi. Sekarang, di tempat abis yang paling berbahaya ini, dia benar-benar tertidur begitu saja. Orang buta pun dapat mengatakan bahwa dia mempercayai dan mengandalkan Yun Ce sepenuhnya. Ya, Hua Caili mengangguk sebelum menundukkan kepalanya dan merendahkan suaranya secara naluriah. Dari apa yang ayah katakan kepadaku, Paman Abisal Monark memiliki tubuh ilahi amarah besar. Begitu, Yun Ce mengangguk tanpa ekspresi, meskipun dia menyembunyikan gelombang keterkejutan di dalam. Hua Caili melanjutkan, tubuh ilahi amarah besar berasal dari zaman kuno dan hanya dimiliki oleh Raja Abisal. Itu adalah tubuh ilahi tertinggi yang mungkin tidak akan pernah muncul lagi di dunia ini. Ayah menggambarkannya sebagai tubuh monarki yang melampaui segalanya. Tentu saja, nadi ilahi amarah besar tidak dapat dibandingkan dengan tubuh ilahi amarah besar, tetapi mereka pasti memiliki asal yang sama. Mereka adalah mukjizat oleh sesuatu yang disebut energi primordial. Seharusnya hampir mustahil untuk mewujudkannya. Kakak kepala besar memiliki kepala yang luar biasa besar karenanya. Itu tidak pernah muncul di abis sampai dia, dan itu benar-benar tidak aktif sampai-sampai bahkan Bupati Ilahi tanpa batas gagal menyadarinya. Kemudian, dia tiba-tiba membangkitkan nadi ilahi amarah besar dan menjadi orang yang sama sekali baru. Dia juga membangkitkan 90% esensi ilahinya dan mengguncang seluruh kerajaan dewa tanpa batas. Baru setelah Bupati Ilahi tanpa batas membawanya ke Paman Raja Abisal, dia mengetahui bahwa itu adalah nadi ilahi amarah besar. Yun Ce mendengarkan dengan saksama sampai akhir sebelum merenung, jadi, penampilannya berangsur-angsur kembali normal setelah ia membangkitkan Divine Vein of Great Rage. Hua Caili mengangguk. Saat ini, ia adalah yang terkuat dan tertampan dari semua putra dewa. Jika kita berbicara tentang penampilan saja, ia hanya sedikit tidak, jauh lebih rendah darimu. Yun Ce sedikit mengernyit. Lalu mengapa kau masih memanggilnya, kakak kepala besar? Hua Caili menjawab, ketika pertama kali melihatnya di kerajaan dewa tanpa batas, kupikir Big Head Dian adalah namanya. Jadi, aku memanggilnya sebagai kakak kepala besar. Kemudian, ia berubah total dan bahkan menjadi putra dewa dari kerajaan dewa tanpa batas. Jadi, aku memanggilnya sebagai putra dewa tanpa batas. Namun, ia mengatakan kepadaku bahwa ia lebih suka julukan, kakak kepala besar, jadi aku memanggilnya seperti itu sampai hari ini. Yun Ce mengulurkan tangan dan meremas pipinya sedikit. Kemudian, ia berkata dengan serius, mulai sekarang, jangan pernah memanggilnya seperti itu lagi. Hah, tapi kenapa? Hua Caili menggembungkan pipinya karena bingung. Yun Ce berkata, mengingat penampilannya yang tidak biasa, dia pasti menerima lebih banyak ejekan dan siksaan daripada belas kasihan. Karena itu, kepala besar adalah semacam rasa sakit dan malu yang biasanya tidak ingin dia dengar lagi. Namun, itu adalah kenangan khusus di antara kalian berdua, julukan khusus yang hanya kalian berdua miliki. Dia meremas pipinya lagi dan bertanya, mengerti. Hua Caili berkedip sebelum menyeringai lebar. Aku mengerti. Kamu, cemburu, bukan? Hah, Yun Ce tampak heran. Siapa yang mengajarimu kata itu? Nenek Ling Xian. Wanita muda itu menyeringai lebih lebar ketika dia mendengar tidak ada bantahan darinya. Nenek Ling Xian berkata bahwa hanya seseorang yang sangat menyukai orang lain yang akan cemburu atas nama mereka. Ngomong-ngomong, jika kamu tidak menyukainya, maka aku akan memanggilnya seperti itu lagi. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan menempelkan pipinya ke pipi Yun Ce dengan penuh kasih sayang. Di masa depan, aku akan memanggilmu dan hanya kamu sebagai kakak, oke? Tentu saja, tunggu. Senyum nakal menyebar di wajah Yun Ce. Dari segi usia, sebenarnya kamu yang, tapi aku tidak akan mengeluh jika kamu tidak keberatan, tentu saja.
Dia pikir Hua Caili akan menjadi marah pura-pura dan menegurnya atau semacamnya, tetapi sebaliknya, dia berkata dengan serius, kamu tidak pernah bertanya tentang usiaku sebelumnya, dan itu hal yang baik kamu tidak bertanya. Aku tidak akan bisa memberimu jawaban yang benar saat itu. Melihat ekspresi bingung Yun Che, dia mengaku, aku sebenarnya jauh lebih muda darimu. Seharusnya aku memanggilmu sebagai kakakku sejak awal, meskipun, bukan salahku kau bersikeras memanggilku kakak perempuan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Mata Hua Caili yang jernih memperjelas bahwa dia tidak berbohong. Itulah sebabnya Yun Che semakin bingung. Gelar Putri Dewa Kaca Pelangi telah ada di Abyss setidaknya selama beberapa ribu tahun, jadi bagaimana? Hua Caili memahami kebingungannya, tentu saja. Aku lahir 10.017 tahun dan 6 bulan yang lalu, tetapi aku sebenarnya baru berusia 19 tahun, 8 bulan. Petik 2 petik 2. Penjelasan Hua Caili semakin membingungkan Yun Che. Kemudian, Hua Caili mengungkapkan rahasia Tanah Suci sebelum Hua Qinying bisa menghentikannya. Aku tertidur di Buayan, Tanah Suci sampai 19 tahun dan 8 bulan yang lalu. Buayan, itu adalah istilah yang belum pernah didengar Yun Che sebelumnya. Itu tidak ada dalam rumor yang telah dikumpulkannya atau ingatan Mo Beichen atau Meng Jiansu. Itu adalah tempat yang menakjubkan di mana ruang benar-benar tenang. Tanda pisah. PS. Ingat kembali apa yang diberikan Ciu Yao dengan paksa kepada Yun Che sebelum dia melompat ke Abyss. Itu sangat penting. Kretle sangat penting. Kretle sangat penting bab 2057, kabar buruk. Sebuah ruang yang benar-benar sunyi. Ini adalah konsep yang sama sekali tidak ada dalam kesadaran Yun Che. Menurut Hua Caili, dia lahir lebih dari 10.000 tahun yang lalu, tetapi waktu hanya mengalir selama 19 tahun baginya. Apakah dia mengatakan bahwa dia disegel atau dibekukan? Selama sisa waktu itu, tidak. Penyegelan dan keheningan mutlak mungkin terdengar mirip pada pandangan pertama, tetapi sebenarnya keduanya adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Yang terakhir, melampaui konsep waktu dan segala sesuatu tentang dunia. Itu adalah dunia, ketiadaan, yang melampaui segalanya. Sangat jarang menemukan ekspresi seperti itu di wajah Yun Che, dan Hua Caili menganggapnya lebih manis daripada apapun. Ini adalah salah satu rahasia terbesar dari Tanah Suci. Di kerajaan Dewa Penghancur Surga, hanya ayah, bibi, dan aku yang mengetahuinya. Secara resmi, kami mengklaim bahwa Nenek Lingxian membekukan tubuhku di aula sucinya menggunakan es suci spesialnya. Kami tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang Buayan dimanapun. Hua Qinying menyentuhkan jarinya ke dahinya. Jika kau tahu ini adalah rahasia yang sangat penting, lalu mengapa kau memberitahukannya kepada orang luar? Yun Che menatap Hua Caili untuk waktu yang sangat lama. Awalnya, Hua Caili mengira dia hanya terpana dengan konsep ruang keheningan mutlak. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah, kau 19. Dia bahkan lebih muda dari Yun Wuxin. Ya, wanita muda itu menangkup pipinya sendiri dan tersenyum menggoda padanya. Kaulah yang bersikeras memanggilku kakak perempuan. Aku tidak pernah memaksamu. Hehehe. 19 tahun, alam kepunahan ilahi setengah langkah. Serius, Yun Che adalah pemilik tubuh suci, yang melampaui semuanya, dan bahkan dia tidak bisa tidak terkejut dengan wahyu ini. Siapa yang bisa membayangkan bahwa seseorang dengan penampilan dan temperamen ini akan menjadi monster tingkat kepunahan yang menentang imajinasi? Dia sendiri tidak bisa membayangkan kata-kata, 19 tahun, dan Half Step Divine Extinction Realm, berdampingan sampai beberapa waktu yang lalu. Bahkan mempertimbangkan apa yang dia ketahui tentang tingkat kekuatan Abyss, dia meragukan bahwa ada siapapun di seluruh Abyss yang dapat dibandingkan dengannya. Prestasi masa depannya tidak terbayangkan. Dia tidak hanya menculik putri ilahi manapun. Ini adalah wanita yang ditakdirkan untuk turun dalam sejarah sebagai salah satu, jika bukan wanita terhebat dalam sejarah Abyss. Apa yang dia rasakan setelah keterkejutan itu berlalu adalah pemahaman. Dia akhirnya mengerti mengapa Hua Caili begitu polos, murni, dan tidak berpengalaman. Dia baru berusia 19 tahun. Tanpa menghiraukan godaannya, Yun Che bertanya dengan khawatir, mengapa kamu perlu tidur begitu lama? Apakah karena krisis mematikan yang kamu alami sejak lahir? Ya, Hua Caili mengangguk. Dia senang bahwa pertanyaan pertamanya bukanlah tentang Kretle yang mencengangkan itu,
tetapi keselamatannya. Fakta bahwa kekhawatirannya praktis keluar dari matanya membuatnya sangat bahagia. Ibu saya meninggal pada hari saya lahir. Nama keluarga, Ku, sebenarnya adalah nama keluarga ibu saya. Mengapa dia meninggal? Tanya Yun Che. Mata Hua Caili sedikit meredup saat dia menjawab dengan lembut, ayah mengatakan itu karena dia sakit parah, tetapi aku tahu itu tidak benar. Baik ayah maupun bibiku tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepadaku, tidak peduli seberapa keras aku mendesak mereka. Hua Qinying, ayah memberitahuku bahwa penyakit ibuku menyebabkan aku lahir dengan meridian yang rusak dari ujung kepala sampai ujung kaki, pembuluh darah bawaan yang rusak, dan bahkan jiwa yang rusak. Jika ayah dan bibiku tidak membawa batu giok doa surga hari itu, maka aku pasti sudah mati di tempat. Meski begitu, batu giok doa surga hanya bisa membuatku tetap hidup untuk sementara waktu. Hanya ada satu cara agar aku bisa bertahan hidup dan pulih dari luka parahku, peremajaan kekuatan dan jiwa dewa sejati. Lagi pula, kekuatan dan jiwa ini pasti berasal dari kerabat darah terdekatku, yaitu orang tuaku atau saudara kandung dari orang tua yang sama. Hua Qinying perlahan menutup matanya dalam upaya untuk menekan ingatan lama itu. Petik 2. Petik 2. Alis Yun Che juga berkedut tanpa terasa. Namun, ibuku telah meninggal, dan aku tidak memiliki saudara kandung dari orang tua yang sama. Oleh karena itu, ayah adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkanku, dan itu hanya jika dia menjadi dewa sejati. Peremajaan ini bukanlah hal yang bisa dilakukan satu kali saja dan bisa langsung dilakukan. Intinya, ini adalah pengorbanan energi asal dan jiwa seseorang untuk menyembuhkan orang lain. Bahkan tubuh dan jiwa dewa sejati pun bisa mengalami kerusakan yang tidak bisa diperbaiki jika terlalu banyak percobaan dilakukan, belum lagi targetnya akan kesulitan untuk menanggungnya. Pada titik ini, Yun Che kurang lebih sudah tahu apa yang terjadi. Jadi, ayah membawaku ke tanah suci dan meminta agar aku ditempatkan di Buayan. Setelah mendapat izin dari Paman Raja Abisal, ayah kembali ke kerajaan Dewa Pemecah Langit, mewarisi asal-usul ilahi, dan menjadi bupati ilahi yang baru. Setelah ia menyatu dengan asal ilahi pemecah langit dan menjadi dewa sejati, ayah mengeluarkanku dari Buayan dan meremajakanku. Setiap kali ia melakukan peremajaan, aku stabil selama setahun, dan meridian, urat nadi, dan jiwaku kembali ke keadaan utuh sebelumnya. Namun, ia perlu beristirahat 500 tahun untuk pulih dari pengorbanannya. Jadi, ayah meremajakanku setiap 500 tahun dan membawaku kembali ke kerajaan pemecah langit milik Tuhan. Setelah 1 tahun berlalu, dia mengirimku kembali ke tempat lahir. Begitu saja, 10.000 tahun telah berlalu, meskipun aku merasa baru 19 tahun. Begitu, Yun Che memeluk pinggang ramping dan rapuhnya dengan ekspresi penuh kasih di wajahnya. Tidak kusangka kau akan menderita tragedi seperti itu sejak kau lahir, dan aku tidak ada di sana untuk melindungimu. Ya, aku gadis bibi yang paling penurut. Hua Caili mengangguk setuju sebelum menempelkan bibirnya ke telinga Yun Che dan berbisik dengan suara yang menurutnya tidak bisa didengar bibinya, aku akan memberitahumu secara rahasia saat bibi tidak ada. Hua Qinying, gelombang, Akeong tanda pagar persen. Yun Che dengan bijak tetap diam dan tidak bertanya lebih lanjut. Namun, itu juga berarti gelombang di hatinya menolak untuk tenang. Setelah sekian lama, akhirnya dia tersadar dari lamunannya dan bertanya pada Li Su. Seberapa banyak yang kau ingat tentang mutiara surga abadi, Li Su? Li Su tahu apa yang ingin ditanyakannya. Dia menjawab langsung, rusak dan tidak lengkap. Namun, aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa mutiara surga abadi tidak dapat menghentikan waktu. Yun Che sedikit mengernyit, kau yakin? Li Su menjawab, gangguan mutiara surga abadi terhadap waktu hanya ada di dalam ruangnya yang unik, alam surgawi abadi. Di dalam alam ini, seseorang dapat melakukan kompresi atau ekspansi terhadap hukum waktu sehingga waktu akan berlalu lebih cepat atau lebih lambat daripada dunia luar. Petik 2. Namun, bahkan jika waktu dikompresi hingga batas absolut, dan perjalanan waktu melambat hingga merangkak, waktu tetap mengalir maju perlahan tapi pasti. Waktu tidak akan pernah bisa dihentikan, apalagi dibalik. Ini karena, penghentian waktu, atau pembalikan waktu, adalah fenomena urutan terbalik yang sepenuhnya menentang hukum waktu. Waktu tidak boleh dan tidak mungkin ada. Yun Che berpikir sejenak, tetapi, perjalanan waktu telah dibalikkan sekali. Aku tahu, Li Su tidak tampak terkejut.
Aku telah mendengar percakapanmu dengan dewa leluhur dari awal hingga akhir. Aku tahu bahwa dia pernah menciptakan artefak takdir dan membalikkan waktu demi dirimu. Namun, ini adalah dewa leluhur yang sedang kita bicarakan, pembuat semua hukum kekacauan primal, dan bahkan dia tidak dapat melanggar banyak hukum yang ada. Dia membayar harga yang sangat mahal untuk membalikkan perjalanan waktu, bukan? Yun Ce sangat menyadari berapa harga itu. Kesimpulannya, penghentian waktu tidak dapat ada di bawah dewa leluhur. Li Su menyatakan dengan tegas menggunakan pengetahuannya tentang hukum waktu sebagai bukti. Tetapi faktanya adalah bahwa ada tempat lahir di tanah suci di mana ruang benar-benar diam. Yun Ce bersenandung serius. Apakah menurutmu Hua Caili berbohong atau melebih-lebihkan? Li Su tidak bisa menjawabnya, jadi dia tidak menjawabnya. Yun Ce tidak bisa menahan diri untuk tidak terguncang lebih jauh. Itu karena kreatle Hua Caili yang dibicarakan telah melampaui bahkan pengetahuan dewa penciptaan. Jika bahkan artefak waktu yang paling kuat, mutiara surga abadi, tidak dapat melakukan hal ini, bagaimana mungkin tanah suci? Tunggu, artefak waktu. Apa yang kamu pikirkan? Li Su memperhatikan getaran jiwanya. Yun Ce masih berpikir saat dia menjawab, apakah kamu ingat apa yang dikatakan Ratu Iblis tentang cermin neter dan mutiara iblis sebelum aku melompat ke abyss? Kenangan yang dia peroleh dari jiwa iblis nirvana. Samar-samar, jawab Li Su, tetapi aku tidak dapat mengingat nama-nama mereka. Itu adalah artefak iblis milik ras iblis. Nama-nama mereka tidak penting. Suara Yun Ce perlahan menjadi lebih berat. Ratu Iblis melihat sekilas cahaya cermin dari ingatan Mo Bei Chen. Itulah sebabnya dia menduga bahwa Raja Abisal menggunakan Nether Mirror yang hilang dari ras iblis kuno untuk membuat lorong yang menghubungkan ke sisi alam semesta kita. Karena Devil Pearl jatuh ke abyss bersama dengan Nether Mirror, sangat mungkin bahwa itu juga ada di abyss. Pasti ada keseimbangan antara artefak ras dewa dan ras iblis. Itulah sebabnya Ratu Iblis percaya bahwa Devil Pearl adalah artefak iblis waktu. Li Su mengerti maksudnya, jadi, kamu percaya bahwa Devil Pearl jatuh ke tangan Raja Abisal, dan dia menggunakannya untuk membuat kreatle. Setelah hening lama, Yun Ce menjawab perlahan, itulah kemungkinan yang kudapatkan dengan informasi yang ada. Namun, mutiara surga abadi menduduki peringkat keempat di antara harta karun surgawi yang mendalam. Bahkan jika mutiara iblis adalah artefak waktu yang setingkat dengan mutiara surga abadi, fakta bahwa itu tidak masuk dalam jajaran harta karun surgawi yang mendalam berarti bahwa kekuatan waktu keseluruhannya pasti lebih lemah daripada mutiara surga abadi. Jika mutiara surga abadi saja tidak dapat menghentikan waktu, bagaimana mungkin mutiara iblis dapat melakukannya? Pada saat inilah Li Su angkat bicara, bagaimanapun mereka dapat menghentikan waktu, mereka tidak dapat melakukannya sambil tetap beroperasi dalam hukum waktu dan hukum surgawi. Untuk melawan surga dan mencabik-cabik tabu, itu pasti harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Harga, Yun Ce mencibir pelan. Raja Abisal telah ada sejak abyss itu sendiri diciptakan, dan dia masih hidup sampai hari ini. Tidak ada yang dapat menandingi kekuatan, status, dan reputasinya. Adapun tanah suci, itu adalah alam surgawi di dunia ini. Berapa harga yang mungkin dia? Suaranya tiba-tiba berhenti. Kesadaran menghantam lautan jiwanya seperti sambaran petir raksasa. Sekarang setelah dia memikirkannya, sebuah harga telah dibayar, bukan? Itu adalah sesuatu yang telah muncul sejak lama, dan itu semakin memburuk selama ribuan tahun. Itu adalah sesuatu yang meramalkan runtuhnya roda waktu abyss dan bahkan abyss itu sendiri. Gelombang hitam waktu. 1. Catatan TL, dan di sini saya pikir Yun Ce merasa bersalah karena tidur dengan seseorang yang 30 tahun lebih muda darinya. Saya seharusnya tahu lebih baik. Bab 2058, Dewa Setengah Caili. Apa yang kau pikirkan lagi? Lautan jiwa Yun Ce bergejolak tak tertandingi hebatnya, bahkan dengan sedikit rasa takut. Yun Ce menenangkan pikirannya untuk waktu yang lama sebelum ia berkata perlahan, aku punya tebakan yang hampir gila. Begitu gilanya hingga menentang logika dan akal sehat. Namun, tebakan itu melayang di dasar hatinya dan bertahan di sana. Li Su menjawab, meski begitu, tampaknya ada dasar untuk kegilaan ini yang membuatmu sangat gemetar. Yun Ce menenangkan pikirannya dan sedikit mengatur kata-katanya, apakah kau ingat fenomena unik di abyss yang direbut Ratu Iblis dari ingatan Mo Bei Chen, gelombang hitam waktu?
Deskripsi Ratu Iblis tentang gelombang hitam waktu pada saat itu tercermin dengan jelas pada saat ini. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk Abyss. Mungkin karena telah terbebas dari hukum dewa leluhur atau semacamnya, tetapi siklus waktu di Abyss hampir tidak konstan. Kadang-kadang mengalir lebih cepat dari biasanya, dan kadang-kadang lebih lambat. Ini seperti air pasang surut. Sederhananya, aliran waktu di Abyss bertambah cepat atau melambat dari waktu ke waktu. Jika roda waktu dunia mulai berputar di luar kendali, maka itu berarti bahwa setiap hukum lainnya mulai runtuh juga. Tidak hanya itu, fenomena itu semakin memburuk. Pada awalnya, Black Tide of Time hanya terjadi sekali dalam beberapa ribu tahun, dan perbedaan waktu sangat kecil sehingga tidak terlalu mengkhawatirkan. Namun, periode antara setiap kejadian semakin pendek, dan urutan besarnya juga terus tumbuh. Singkat cerita, Black Tide of Time terakhir terjadi hanya beberapa ratus tahun yang lalu, dan urutan besarnya 10 kali lebih buruk dari sebelumnya. Aku ingat, Li Su menjawab. Aku juga ingat bahwa Abyss saat ini berada dalam pasang surut Black Tide of Time, dan aliran waktu 10 kali lipat dari alam dewa. 50 tahun yang tersisa untukmu adalah 5 tahun di alam dewa. Lalu, apakah ada kemungkinan? Yun Ce memperlambat suaranya. Keberadaan gelombang hitam waktu bukan karena terbebas dari hukum dewa leluhur seperti yang diduga Ratu Iblis, melainkan karena seseorang menggunakan beberapa metode untuk menghancurkan. Tidak, itu mungkin telah menyerap kekuatan dari roda waktu, sehingga menyebabkan runtuhnya hukum waktu Abyss secara bertahap. Jika ada seseorang di Abyss dengan kekuatan seperti itu, kemungkinan besar itu adalah Raja Abyssal terkuat yang kemungkinan besar akan menggunakan mutiara iblis milik ras iblis kuno yang hilang. Adapun, buayan, itu adalah konsep waktu yang seharusnya tidak ada menurut Li Su. Jika itu benar-benar muncul, pasti ada harga untuk tabu ekstrim ini. Untuk menghancurkan hukum waktu dunia secara bertahap, orang hanya bisa membayangkan biaya dan beratnya tabu ini. Apakah kau mengatakan bahwa Raja Abyssal menggunakan mutiara iblis yang mungkin ada untuk menciptakan Kretle dengan mengorbankan hukum waktu dunia ini? Li Su berpikir sejenak, lalu dengan cepat melanjutkan, ini sangat tidak masuk akal. Abyss diciptakan oleh Raja Abyssal dan dia adalah satu-satunya Raja Abyss sejak awal waktu. Dia seharusnya menjadi orang yang paling menginginkan Abyss menjadi stabil. Tidak mungkin, atau masuk akal baginya untuk membayar harga menghancurkan dunia untuk menyelamatkan Putri Ilahi dari sebuah kerajaan. Tidak, Yun Ce membantah, karena Bupati Ilahi pelukis hati tahu bahwa satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan Hua Caili adalah Kretle. Ini berarti bahwa Kretle sebenarnya telah ada sejak lama, atau selalu ada. Menyelamatkan Hua Caili hanyalah penggunaan yang lewat. Bahkan, bagi dewa pencipta seperti yang kau katakan, gagasan tentang penghentian waktu adalah tabu yang bertentangan dengan surga, jadi jika itu selalu ada, itu bisa saja menghancurkan hukum waktu Abyss. Li Su tidak setuju. Jika tebakanmu benar, lalu mengapa Raja Abyssal menciptakan tempat lahir, penghentian waktu dengan harga yang tidak masuk akal seperti itu? Petik 2. Yun Ce menghela napas dalam-dalam. Pertanyaan yang bagus. Karena kau tidak tahu apa-apa dan kau mengatakan itu gila, mengapa kau masih memiliki pikiran ini dan gemetar dalam jiwamu karenanya? Karena aku baru saja memikirkan sesuatu yang lain. Yun Ce berbicara perlahan, dan ingatan beberapa bulan yang lalu perlahan menjadi lebih jelas. Di alam Dewa Kilin mengucapkan beberapa patah kata sebelum dia menghilang. Kedatanganmu adalah kejutan menyenangkan terbaik yang pernah kuterima dalam waktu yang lama. Itu karena aku akhirnya bisa membalas Dewa Pencipta Elemen atas apa yang telah dia lakukan dan meninggal dengan tenang. Mengenai penyelamatan Abyss, Abyss ditakdirkan untuk dihancurkan. Tidak seorang pun yang bisa menyelamatkannya, bahkan kau. Yang perlu kau ingat adalah bahwa Abyss ditakdirkan untuk dihancurkan, dan obsesinya adalah hal yang paling menakutkan yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Alasan mengapa aku memaksakan diri untuk hidup sampai sekarang adalah karena aku ingin menyaksikan hari itu, betapapun enggan dan tidak berdayanya perasaanku. Obsesinya adalah hal yang paling menakutkan yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Yun Ce mengulang kalimat ini berulang-ulang, karena penilaian tentang Abyssal Monarch ini sangat berbeda dari semua rumor lain yang pernah didengar Yun Ce.
Setiap kali orang-orang abis berbicara tentang Abyssal Monarch, mereka akan selalu memiliki kekaguman yang tak berujung padanya. Terutama ketika Hua Caili menyebut, Paman Abyssal Monarch, dia akan langsung menunjukkan rasa hormat yang tulus dan rasa kedekatan. Dewa Kilin diasingkan ke alam Dewa Kilin dan Ksatria Abyssal dikirim untuk mengawasinya secara berkala. Mungkinkah itu bukan karena perbedaan pendapat, melainkan karena ia mengetahui salah satu rahasia terlarang Raja Abyssal. Misalnya, sifat dan biaya, Kretle. Seperti Lisu, Yunce juga merasa bahwa dugaannya sendiri memang tidak masuk akal. Namun, Mutiara Iblis, Kretle, Black Tide of Time, dan kata-kata Dewa Kilin, semuanya saling terkait dalam sekejap itu. Mereka mencap diri mereka sendiri ke dalam lubuk hatinya dan bertahan meskipun ia terus-menerus menolaknya dengan alasan. Petik 2. Petik 2. Hua Qinying tahu bahwa kata-kata itu dimaksudkan untuk didengarnya. Siapapun bisa memaafkannya, tetapi ia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Oh, jadi bibi. Peri pedang senior tampak tidak berperasaan karena ia terlalu penyayang. Yunce menghela napas dalam-dalam. Alisnya tiba-tiba berkedut saat ia bertanya dengan bingung, kamu mengatakan mantan Bupati Ilahi. Bukankah itu kakek atau paman buyutmu? Tatapan Hua Caili tiba-tiba menjadi rumit, dalam hal garis keturunan, mantan Bupati Dewa adalah ayah dari ayah dan bibiku. Dia adalah kakekku, tetapi ayah dan bibiku tidak pernah mengizinkanku memanggilnya kakek, dan malah menyuruhku memanggilnya sebagai mantan Bupati Dewa. Yunce terkejut tetapi memiliki tebakan kasar di dalam hatinya. Malapetaka kematian yang dialami Hua Caili saat lahir. Jika ini benar, maka itu akan menjadi pikiran yang benar-benar menakutkan. Sepertinya sesuatu yang istimewa pasti terjadi saat itu. Kata Yunce, karena ayah dan bibimu menolak memberitahumu, itu berarti mereka juga memikirkanmu. Mereka pasti akan memberitahumu semuanya setelah kamu dewasa. Namun, Hua Caili tidak peduli dan mengusap seluruh tubuhnya ke Yunce. Itu tidak penting lagi. Setelah bersama kakak laki-laki Yun, setiap saat terasa bahagia dan memuaskan. Aku tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi di masa lalu. Ayah selalu mengajariku bahwa hubungan antara pria dan wanita selembut air, bahwa aku harus selalu menghormati putra dewa yang tak terbatas. Aku tahu dia berbohong padaku. Ayahmu tidak berbohong padamu, dia hanya ingin kau menjalani kehidupan yang damai, kata Yunce dalam hatinya. Dia kemudian memeluk wanita muda itu dan sedikit meluruskan tubuh bagian atasnya. Lupakan semua itu untuk saat ini. Luka dalammu baru saja terganggu. Aku akan menyembuhkanmu lebih awal hari ini. Baiklah, dia berkata dengan patuh, tetapi masih menempel pada tubuh Yunce dan menolak untuk turun. Kakak Yun, aku hampir tidak memiliki kekuatan sekarang karena luka dalamku baru saja kambuh. Sembuhkan aku seperti ini, tolong. Yunce tersenyum tak berdaya dan menangkupkan tangannya di pinggang rampingnya. Baiklah, aku tahu akan seperti ini lagi. Hehe, kakak Yun adalah yang terbaik bagiku. Wanita muda itu menutup matanya yang indah dengan senyum paling murni dan berbaring di dada Yunce seperti peribuangan yang sangat cantik yang tidak lagi bersedia untuk kembali setelah jatuh ke dunia fana. Petik 2. Petik 2. Hua Qinying mengerutkan kening dalam-dalam. Hua Caili memiliki bakat yang belum pernah ada sebelumnya dalam hal kesombongan dan ilmu pedang. Jika dia menuruti cinta antara seorang pria dan wanita, itu pasti akan menyebabkan kerusakan yang tak terukur pada kultivasi dan masa depannya. Dia harus berbicara untuk memperingatkannya apapun yang terjadi. Yunce mengangkat tangannya, energi cahaya yang mendalam bersinar di antara jari-jarinya sebelum dengan lembut menutupi tubuh Hua Caili. Hua Qinying mengirimkan transmisi suara, Caili, tahukah kamu bahwa kamu? Saat dia berbicara, wajahnya sedikit berubah, dan kilatan tidak percaya muncul di matanya. Tindakan Yunce juga terhenti dengan keras saat ini. Pusaran energi yang mendalam tiba-tiba muncul di sekitar Hua Caili, menyebabkan rambutnya berkibar tanpa angin. Dalam beberapa saat, pusaran energi yang mendalam ini telah meningkat beberapa kali lipat, dan melonjak liar setiap saat. Hua Caili membuka matanya. Dia menegakkan tubuh dan mengangkat tangannya, merasakan pembuluh darah yang sangat dalam yang bergetar hebat dan energi yang sangat dalam yang secara bertahap berputar di luar kendali. Dia bergumam dengan heran, apakah aku akan? Petik 2. Mundur. Energi yang sangat dalam yang tidak terlalu lembut menyentuh Yunce, langsung mengusirnya beberapa meter jauhnya.
Sosok Hua Qinying seperti turunnya peri. Jari-jarinya bergerak ringan dan menciptakan penghalang formasi pedang besar sementara aliran energi yang sangat dalam dengan sangat hati-hati meredakan aura yang semakin keras dan tidak seimbang di sekitar tubuh Hua Caili. Caili, sadarkan indramu dan berkonsentrasilah sepenuhnya pada meditasi. Kamu akan membuat terobosan alam yang hebat. Dengan aku di sisimu, pastikan untuk menjaga pikiranmu bebas dari gangguan. Suaranya yang dingin menyebabkan pikiran Hua Caili dengan cepat kembali ke kejernihan yang ekstrim saat dia dengan cepat fokus, mengabaikan pikiran eksternal untuk memahami dan membimbing transformasi auranya sendiri. Hati Hua Qinying jauh dari setenang ekspresi dan suaranya. Dia masih sedikit tidak percaya. Harapan tertingginya untuk Hua Caili dalam ujian ini adalah dia bisa menemukan peluang untuk terobosan, dan itu sudah akan menjadi keuntungan besar meskipun itu hanya secercah pencerahan. Ada pengetahuan umum di abis yang diketahui semua orang, hal tersulit untuk dilintasi di ranah jalan yang mendalam adalah celah antara alam kepunahan ilahi setengah langkah dan alam kepunahan ilahi. Adanya konsep khusus, alam kepunahan ilahi setengah langkah, ini dimaksudkan untuk menghibur banyak praktisi mendalam yang tidak pernah mampu menyeberangi jurang, memberi mereka kenyamanan berada setengah kaki di alam kepunahan ilahi, tetapi sebenarnya itu adalah dunia yang berbeda. Dia tidak pernah menyangka bahwa Hua Caili akan langsung membuat terobosan alam yang hebat. Jika dia menyelesaikan terobosan kali ini, dia akan melangkah ke alam setengah dewa. Seorang dewa setengah berusia 19 tahun. Ini tidak pernah terjadi bahkan di hari-hari awal abis bab 2059, masa lalu. Catatan penulis, saya sangat menyarankan Anda membaca ulang bab 2024 sebelum membaca bab ini. Merupakan hal yang tabu untuk membuat terobosan dalam kabut tak berujung, tetapi dengan Hua Qinying di sisinya, tabu ini secara alami tidak berlaku. Formasi pedang Hua Qinying hanya bertahan beberapa napas. Kemudian, gambar pedang menghilang menjadi ketiadaan. Namun, itu pasti ada. Ketika Yun Ce mencoba untuk mencondongkan tubuh lebih dekat ke zona itu, dia segera merasakan kekuatan mengerikan yang mendinginkannya hingga ke lubuk jiwanya. Penghalang formasi pedang yang tak terlihat. Ya, saya tidak tahu mengapa pendekar pedang sangat menyukai trik flamboyan mereka. Yun Ce mengeluh secara mental sebagai suatu bentuk pembalasan terhadap serangan mendadaknya sebelumnya. Di dalam penghalang formasi pedang, Hua Caili telah mengambil posisi meditasi sebagai hal yang biasa. Saat auranya semakin stabil, siklon di sekitarnya berevolusi menjadi tornado energi yang sangat besar. Mungkin karena bakat Hua Caili dalam jalan yang mendalam terlalu hebat, tetapi bahaya yang dapat dengan mudah dihadapi seseorang selama terobosan besar tidak terjadi padanya sama sekali. Perlahan-lahan rileks, Hua Qinying akhirnya berbalik dan menatap Yun Ce dengan tatapan acuh tak acuh. Merasakan tatapan peri pedang senior, Yun Ce segera berdiri tegak dan berseru dengan kegembiraan yang nyaris tak terkendali, seperti yang diharapkan dari Caili. Dia benar-benar dari kerajaan penghancur surga milik dewa. Pergilah beristirahat. Hua Qinying sama sekali tidak ingin mendengarkan omong kosongnya, jadi dia menyela dan berkata, aku di sini, jadi kamu tidak perlu khawatir. Sejak hari mereka bertemu Dewa Kilin Abisal, Yun Ce telah melindungi, merawat Hua Caili selama ini. Meskipun luka-lukanya jelas lebih parah daripada miliknya, dia tidak pernah benar-benar beristirahat dengan baik karena Hua Caili. Sulit baginya untuk menyukai Yun Ce, tetapi sama sulitnya baginya untuk membencinya. Yun Ce tidak membuang-buang napas. Mengerti, terima kasih, senior. Dia segera mengambil posisi meditasi dan menutup matanya. Kamu terlalu lelah, bisik Li Su di lautan jiwanya, kamu harus istirahat. Hua Caili semurni salju, dan dia dipenuhi dengan kepolosan dan romansa saat bersamanya. Di sisi lain, dia harus menekan luka-lukanya dan menghitung langkah selanjutnya setiap detik dalam sehari. Dia bahkan harus berpikir 3 kali dan mempertimbangkan pro dan kontra sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun. Nasihat tenang Li Su memberi Yun Ce alasan yang dia butuhkan untuk akhirnya rileks dan beristirahat, setidaknya untuk sementara. Saat dia menghembuskan napas dalam-dalam dan menurunkan kewaspadaan mentalnya, gelombang kelelahan yang tak tertahankan perlahan-lahan menyapu dirinya. Hamparan pegunungan yang tak berujung menembus awan, dan angin surgawi bertiup di mana-mana. Seorang pria berjubah putih dengan kedua tangan tergenggam di belakang punggungnya berdiri di atas awan dan mengagumi pegunungan. Seluruh dunia berada di bawah kakinya. Dia adalah dewa penciptaan elemen, Nisuan. Kakak Nisuan,
Awan terbelah, dan seorang pemuda juga, mengenakan satu set jubah putih mengendarai angin ke arahnya. Pria muda itu tampak sangat tampan, tetapi rambut panjangnya berantakan, dan ekspresinya marah. Jubah dengan rune ilahi misterius yang beredar di sekitarnya juga rusak di banyak tempat. Itu adalah tampilan yang mengerikan untuk sedikitnya. Nisuan menatapnya dengan sinis dan merasakan rasa ingin tahunya melonjak dari 0 menjadi 80 dalam sekejap. Oh, apa yang terjadi padamu, nak? Apakah petualangan kita akhirnya membuatmu tertarik pada wanita, dan kamu memutuskan untuk merayu salah satu selir tuamu yang keras kepala? Coba kulihat, itu dia. Aku tahu akan ada jejak sepatu di pantatmu. Apa? Di mana? Di mana? Ah, kau mengolok-olokku lagi, kakak. Mosu duduk di samping Nisuan tanpa sopan santun, matanya menyala dengan begitu banyak kemarahan sehingga tampak seperti akan menyemburkan api. Aku bertemu dengan seorang wanita ras iblis dalam perjalanan ke sini dan bertarung melawannya, tapi, dia menutupi wajahnya, terlalu malu untuk berbicara tentang hasilnya. Oh, seru Nisuan dengan 2/5 keheranan dan 3/5 kegembiraan. Kau telah mencapai penyelesaian yang luar biasa dalam 99 pedang pemecah surga, bukan? Seharusnya tidak ada seorang pun di antara rekan-rekanmu baik di ras dewa atau ras iblis yang dapat menandingimu. Apakah lawanmu adalah dewa iblis yang lebih tinggi? Mosu menggelengkan kepalanya dan menundukkan kepalanya lebih dalam lagi. Dia, aura hidupnya mirip denganku. Sebagai putra mahkota penghukum surga, dia sama sekali tidak bisa menerima kekalahan dari sesama rekan di ras dewa, apalagi ras iblis, apalagi seorang wanita. Itu adalah kejutan terbesar yang pernah diterimanya sejak dia lahir. Nisuan mengerutkan kening. Seorang rekan telah mengalahkan Mosu. Sejak kapan karakter seperti itu muncul di ras iblis? Mungkinkah itu yang disebutkan Li Yuaner? Apakah kamu tahu siapa dia? Nisuan memberinya tepukan menghibur di bahu. Tidak, Mosu berkata dengan gigi terkatup, dia berkata seorang pecundang tidak pantas mengetahui namanya. Dia tidak salah, Nisuan mengangguk. Apalagi yang dia katakan? Dia juga berkata. Suara Mosu mulai bergetar, putra mahkota penghukum surga pantatmu, kamu hanya seorang yang lemah. Sekarang lari kembali ke ayahmu dan menangis. Nisuan melihat bengkak yang baru saja ditekan Mosu di sisi kiri wajahnya. Kamu tidak perlu mengulangi kata-katanya dengan jelas. Kakak, Mosu tiba-tiba mendongak dengan kulit merah bit dan mata ungu. Aku tidak pernah dipermalukan seburuk ini dalam hidupku. Tidak kusangka seorang wanita ras iblis berani. Sudah cukup buruk kau meremehkan ras iblis, kau juga meremehkan kaum wanita. Kau benar-benar pantas menerima kekalahan ini. Nisuan tidak hanya tidak mencoba menghiburnya, dia tampaknya mencoba mengipasi api. Aku tahu kau merasa terhina, tetapi aku benar-benar berpikir bahwa ini adalah hal yang baik untukmu. Sejak Mosu mencapai alam kesempurnaan agung di pedang pemecah surga, ras dewa telah memujinya ke surga yang tinggi. Bahkan wajah ayahnya yang selalu kaku telah sedikit mengendur. Tidak diragukan lagi bahwa pemuda itu merasa puas diri sampai wanita ras iblis ini memberinya panggilan bangun. Tidak pada awalnya, tidak, mata Mosu menjadi licik. Kau tidak mengatakannya, aku tidak akan setuju jika aku adalah dia. Nisuan memutar matanya ketika kesadaran tiba-tiba menyambarnya. Matanya berubah aneh saat dia bertanya, hei, kau tidak memohon padanya untuk bertarung denganmu lagi, kan? Petik 2. Mosu menelan ludah sebelum meninggikan suaranya dan berpura-pura tenang. Maksudku, apa gunanya sedikit penghinaan? Saat aku sudah kehilangan semua martabat yang kumiliki. Seorang pria yang cakap bisa tunduk atau berdiri tegak sesuai kebutuhan. Selama aku bisa mengalahkannya lain kali, maka itu tidak masalah. Benar. Nisuan mengangguk dan terdiam sejenak. Lalu, tawanya yang keras dan tak terkendali sedemikian rupa sehingga bisa terdengar dari ribuan dan ribuan kilometer jauhnya. Bahkan gunung-gunung di bawah kaki mereka bergetar karena volume suara yang keras. Mosu akhirnya tidak bisa mempertahankan fasadnya lebih lama lagi dan menjadi sangat merah sehingga wajahnya praktis ungu. Ayo, kakak. Jika aku tidak memohon padanya, jika dia menyebarkan apa yang terjadi hari ini ke publik, aku tidak keberatan kehilangan muka, tetapi jika reputasi seluruh ras dewa menderita karena aku. Dia tidak dapat melanjutkan.
Setelah Nisuan selesai tertawa, dia memandang rendah Mosu dengan ekspresi kepuasan yang mengejutkan di wajahnya. Seorang pria yang cakap dapat tunduk atau berdiri tegak sebagaimana mestinya, ya. Kau benar-benar menjadi semakin tidak seperti ayahmu. Aku senang melihat bahwa semua tahun pengajaranku tidak sia-sia, hahaha. Kakak, apakah kau yakin itu pujian? Mosu bertanya dengan lemah. Jangan pikirkan itu. Nisuan melingkarkan lengan di bahunya dan berkata, ayo, aku baru saja menemukan tempat yang bagus. Aku yakin itu akan menghapus kekhawatiranmu saat kau di sana. Oke, tapi kakak, kau harus percaya padaku. Lain kali aku melawannya, aku pasti. Tentu, aku percaya padamu. Sekarang gerakkan kakimu. Aku kalah lagi, kakak, tapi kali ini, aku bertarung dengan kemampuan terbaikku dan memberikan segalanya. Aku akan berbohong jika mengatakan bahwa harga diriku tidak terluka, tapi kali ini, aku benar-benar tidak merasa dendam atau menyesal. Kali ini, dialah yang memintaku untuk melawannya lagi dalam 500 tahun lagi. Sial, aku hampir saja, tapi aku kalah. Tetap saja, pertarungan ini membuatku menyadari bahwa masih ada ruang bagi jalan agung Buddha untuk berkembang. Aku berencana untuk mengujinya pada amarah besar dan amarah kecil terlebih dahulu. Kita akan bertarung lagi dalam 300 tahun. Ketiga kalinya adalah, maksudku keempat kalinya adalah keberuntungan, kan? Aku yakin aku akan menang lain kali. Hahaha, aku sangat senang. Kerja kerasku selama 300 tahun terakhir sama sekali tidak sia-sia. Kau tahu, aku mulai berpikir bahwa merupakan berkah yang luar biasa untuk memiliki lawan seperti dia. Kali ini, kita sepakat untuk bertarung lagi dalam 200 tahun. Kami bertarung selama 15 hari berturut-turut, dan pada akhirnya, pertarungan berakhir seri. Namun, wanita itu tidak berani meremehkanku lagi. Bagaimanapun, dia tahu bahwa aku berkembang lebih cepat darinya. Lain kali kita bertarung, dia pasti akan kalah. Pertarungan kita berikutnya akan terjadi dalam 100 tahun. Aku belum akan memberitahu ayah tentang ini. Ketika aku akhirnya mengalahkan wanita itu, aku akan mencarinya sendiri dan memberitahunya tentang kemenanganku yang gemilang. Petik 2. Pertarungan kita berikutnya akan terjadi dalam 100 tahun. Petik 2. Pertarungan kita berikutnya akan terjadi dalam 100 tahun. Petik 2. Pertarungan kita berikutnya akan terjadi dalam 50 tahun. Petik 2. Pertarungan kita berikutnya akan terjadi dalam 1 dekade. Petik 2. Dia dan aku telah sepakat untuk bertarung setiap tahun mulai sekarang. Seluruh ras dewa tahu bahwa, untuk alasan apapun, putra mahkota penghukum surga telah berubah drastis dari siapa dia sebelumnya. Dia berkultivasi siang dan malam setiap hari dan membuat terobosan demi terobosan. Jalan Agung Buddha yang diciptakannya juga telah menciptakan ras dewa amarah yang luar biasa kuat dan tangguh, dan ia telah melampaui kesempurnaan dalam 99 pedang pemecah surga dan menciptakan pedang di balik pedang. Tidak ada seorang pun di ras dewa yang tidak tercengang olehnya. Pujian mereka kepadanya meluap dan tidak pernah berakhir. Kaisar ilahi penghukum surga, Moe juga sangat lega dan bahagia. 1. Arti dalam hubungan Gaibab 2060, masalah datang dari obsesi. Sebuah gunung menjulang di atas awan, Mosu sedang memperhatikan lautan awan seperti biasa. Namun kali ini, matanya kosong dan tidak fokus. Dia tampaknya tidak memperhatikan bahkan ketika Nisuan berjalan mendekatinya. Mengapa kamu bersikap seolah-olah kamu telah kehilangan jiwamu? Nisuan menyodok punggungnya dengan kakinya. Mosu berbalik, tetapi gerakannya sedikit kaku. Matanya juga belum sepenuhnya kembali jernih. Dia berkata, kakak, aku tidak dapat bertarung melawan wanita ras iblis itu hari ini. Dia mengatakan kepadaku setelah kita bertemu bahwa ayahnya telah mengetahui tentang pertarungan tahunan kita, jadi, dia tidak akan pernah melihatku lagi. Nisuan menatap wajahnya dengan serius. Mosu tertawa dengan ketegangan dan kepalsuan yang jelas.
Kehilangan lawan yang hebat secara tiba-tiba, sungguh memalukan. Nisuan tidak mengolok-oloknya seperti biasanya. Sebaliknya, dia bertanya dengan serius, apakah dia benar-benar hanya lawan yang hebat bagimu? Apakah sangat memalukan, benar-benar semua yang harus kau katakan? Angin membelai rambut Mosu, dan Mosu tiba-tiba meledak sedikit tak terkendali. Aku tidak tahu mengapa, tetapi, pikiran bahwa aku tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Untuk beberapa alasan, rasanya seperti semua kekuatan telah meninggalkan tubuhku. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mencengkeram dadanya di mana jantungnya berada. Aku merasa seperti ada batu yang duduk di dalam dadaku, dan itu tidak akan hilang tidak peduli apa yang aku coba. Rasanya sangat, sangat buruk. Aku hampir ingin memotong jantungku. Begitu, Nisuan menatapnya sejenak sebelum berkata perlahan, kalau begitu, kau sudah menemukan jawabanmu. Mosu membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak membantah pernyataan Nisuan. Dia menundukkan kepalanya dan berbisik tiba-tiba, jika suatu hari kau menemukan seseorang yang dapat menyentuh hati dan jiwamu dan memasuki mimpimu, kau akan mengerti bahwa tidak ada kecantikan siapapun yang dapat mendekati saat dia berbalik untuk menatap matamu. Itulah yang dikatakan Nisuan kepadanya dengan sembarangan ketika pria itu pertama kali membawanya ke alam bawah. Nisuan duduk di samping Mosu dan berkata, kurasa kau sudah menemukan orang itu. Tapi, dia wanita dari ras iblis. Dia berbalik dan menunjukkan kepada Nisuan getaran di matanya. Hanya di hadapan Nisuan dia melepaskan semua belenggu yang dikenakannya sebagai putra mahkota penghukum surga dan mengungkapkan emosinya tanpa ragu. Putri seorang kaisar iblis, benarkan? Nisuan menatap dengan mata yang tenang dan tak gentar. Mosu sama sekali tidak terkejut bahwa Nisuan akan tahu siapa dia. Bagaimanapun, dia adalah iblis paling luar biasa di generasinya. Bahkan di dalam ras dewa, tidak ada seorang pun yang belum pernah mendengar tentangnya. Mosu menjadi semakin putus asa. Dia mengira Nisuan sedang memperingatkannya dan memperingatkannya untuk tidak melakukan kontak dengan putri seorang kaisar iblis. Kemudian, Nisuan berkata dengan santai, ya, dia cocok untukmu setidaknya dalam hal status. Mosu membeku. Dia tampaknya tidak bisa mempercayai telinganya. Apa yang kamu katakan, kakak? Aku berkata, mengapa kamu bersikap lemah? Lembut dan memutar-mutar ibu jarimu seperti wanita sialan. Nisuan menendang Mosu di punggung tiba-tiba dan membuatnya mencium tanah. Mosu buru-buru berguling kembali berdiri dan menatap Nisuan dengan mata lebar dan tidak percaya. Tapi kakak, dia putri kaisar iblis, dan yang harus kamu katakan adalah, dia cocok untukku. Apa lagi yang kamu ingin aku katakan? Nisuan berkata perlahan, dan kalian berdua cocok satu sama lain. Kamu adalah putra dewa penciptaan, dia putri kaisar iblis. Kau adalah junior paling berbakat dan kuat dari ras dewa, dan dia juga junior paling kuat dan berbakat dari ras iblis. Kalian berdua telah bertarung satu sama lain berkali-kali, dan kalian berbagi jumlah menang dan kalah yang kurang lebih sama. Mengenai penampilan, Nisuan berputar di sekitar Mosu sekali dan mengangguk. Kau setidaknya 80.000 kali lebih baik dari orang tua yang keras kepala itu, dan kau hanya sedikit lebih rendah dariku, pria paling tampan di seluruh ras dewa. Aku belum bertemu gadismu, tapi, dia tidak mungkin seburuk babi betina, kan? Tentu saja tidak. Mosu meledak seolah-olah Nisuan telah menyentuh timbangan terbaliknya. Dia cantik. Dia benar-benar cantik. Kesadaran menyambarnya di tengah-tengah jawabannya, dan suara Mosu melembut hingga menjadi sekecil nyamuk. Kepalanya terkulai. Nisuan terkekeh, tapi itu bukan tawa yang menggoda. Lihat, kau tidak perlu aku memberitahumu yang sudah jelas. Tetapi, rasa sakit yang baru saja ditendang Nisuan sebelumnya muncul kembali di wajah Mosu. Dewa dan iblis adalah musuh abadi. Mereka mungkin tidak akan pernah bersatu. Dan mengapa tidak? Nisuan mengajukan pertanyaan yang kedengarannya sangat membingungkan. Terkejut, Mosu berkata, ras dewa itu benar, dan ras iblis itu jahat. Secara alami, kebaikan dan kejahatan tidak dapat bercampur satu sama lain. Bukankah itu akal sehat? Nisuan menatapnya lama. Kamu telah menemaniku dalam perjalanan yang tak terhitung jumlahnya dan menjelajahi dunia yang tak terhitung jumlahnya saat ini, jadi katakan padaku dengan menggunakan pengetahuan dan pengalamanmu sendiri, apakah kata jahat terletak pada ras seseorang, atau hati? Mosu ragu sejenak tetapi akhirnya berkata, kebaikan dan kejahatan ada di ras atau alam manapun. Ras manusia,
Ras binatang, ras iblis, ras roh. Bagaimana dengan ras iblis? Nisuan bertanya, sebenarnya, lupakan saja. Aku hanya ingin mengenalnya. Katakan padaku, apakah wanita yang menyentuh hatimu dan memasuki mimpimu, sesuai dengan akal sehatmu mengenai ras iblis? Tidak. Mosu menggelengkan kepalanya tanpa ragu, dia terus terang, terbuka, dan jujur, tahu apa yang dia suka dan apa yang dia benci dengan jelas, sombong tetapi tidak pernah meremehkan, kuat tetapi tidak pernah menindas yang lemah. Dia, wanita terbaik yang pernah kulihat dalam hidupku. Lihat, jawabannya selalu ada di mata dan hatimu. Senyum penuh arti menari di bibir Nisuan. Kau ragu-ragu hanya karena kau masih belum melepaskan belenggu yang telah kau kenakan begitu lama. Mosu menatap Nisuan sejenak. Tiba-tiba, cahaya aneh mulai bergetar di matanya. Jika aku jatuh cinta dengan seorang wanita dari ras iblis, kakak, kau tidak akan berpikir bahwa aku adalah aib bagi rasku atau seorang pendosa, benar? Getaran di matanya sangat dahsyat. Jelas bahwa jawaban Nisuan sangat berarti baginya. Nisuan tidak memberinya jawaban langsung. Sebaliknya, dia berkata, ayahmu adalah orang yang paling membenci ras iblis, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengubah pikiran orang tua yang keras kepala itu. Tapi dia adalah dia, dan kamu adalah kamu. Dia adalah ayahmu. Sudah sepantasnya kamu berbakti dan menghormatinya. Namun, itu tidak berarti kamu harus menuruti semua keinginannya. Dia memberimu kehidupan dan membuka jalan emas menuju masa depanmu, tetapi hidupmu pada akhirnya adalah milikmu sendiri. Kamu adalah satu-satunya yang dapat memilih jalan mana yang ingin kamu lalui. Dia menatap Mosu dengan mata yang murni dan tidak ternoda. Makhluk hidup di alam fana berumur sangat pendek sehingga mereka bahkan tidak dapat bertahan hidup 100 tahun, namun beberapa masih mematahkan belenggu mereka, melampaui batasan ras mereka, dan meninggalkan banyak legenda melalui keyakinan belaka. Bahkan hingga hari ini, kisah-kisah mereka terus mengubah atau mengoreksi banyak ide yang menyimpang. Kau adalah putra mahkota penghukum surga. Jika bahkan seorang manusia berani menantang yang mustahil, dan melakukan apa yang seharusnya tidak bisa mereka lakukan, lalu mengapa bukan kau? Nama itu diberikan oleh Raja Abisal sendiri, dan itu adalah satu-satunya kerajaan dewa dalam sejarah yang tidak mengubah namanya sejak awal. Apa artinya semua ini? Mengapa Nisuan meninggalkanmu kenangan ini? Li Su bergumam, mungkinkah? Yun Ce tidak memberinya jawaban. Dia terdiam untuk waktu yang sangat lama. Pada titik ini, 3 dari 5 fragmen jiwa yang diberikan Nisuan kepadanya sebelum dia menghilang telah terungkap. Mengapa fragmen jiwa ini memilih untuk mengungkapkan dirinya sendiri sekarang? Tunggu, tebakan gila yang kumiliki sebelumnya, keinginan aneh untuk percaya bahwa itu nyata, apakah itu karena aku dipengaruhi oleh fragmen jiwa? Sejauh ini, semua pecahan jiwa dewa jahat Nisuan menceritakan kisah putra mahkota penghukum surga, Mosu. Lautan jiwanya bergejolak hebat, baru setelah 15 menit kemudian, akhirnya mereda. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Li Su. Namun, Yun Ce tidak memberinya jawaban langsung, tidak ada satu pun yang penting saat ini. Saat ini, prioritas utamaku adalah menghentikan Raja Abisal untuk menciptakan lorong Abisal, dan untuk melakukan itu, aku perlu menimbulkan kekacauan sebanyak mungkin di antara 6 kerajaan dewa, sedemikian rupa sehingga Raja Abisal tidak dapat lagi mengumpulkan energi yang dibutuhkannya. Cermin penembus kekosongan neter asli. Apakah itu, cermin neter, yang dibicarakan oleh Ratu Iblis? Yang harus dia temukan apapun yang terjadi. Kesadaran Yun Ce kembali ke kenyataan, dan dia merasakan sentuhan lembut dan aroma seorang wanita muda menyelimutinya. Begitu dia membuka matanya, dia melihat Hua Caili menatapnya lekat-lekat. Ah, kakak Yun, kau sudah bangun. Wanita muda itu berseri-seri. Wajahnya begitu sempurna, suaranya begitu merdu, sehingga dia hampir mengira bahwa dia masih berada di dalam mimpi. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia saat ini berbaring di atas lutut Hua Caili. Ketika dia mencoba untuk bangun, dia mendapati dirinya terhalang oleh payudara lembut wanita muda itu. Jadi, dia menyerah dan memeluk pinggang rampingnya sebagai gantinya, bergumam, aku merasa belum sepenuhnya bangun. Biarkan aku tidur sedikit lebih lama. Tentu, senyum wanita muda itu memanjakan dan patuh. Aku akan melindungimu, jadi tidurlah selama yang kau inginkan. Aura Hua Caili telah mengalami perubahan drastis, berubah menjadi dewa setengah.
Setiap kali seorang praktisi yang mendalam mencapai terobosan besar, kultivasi mereka bukanlah satu-satunya hal yang berubah. Penampilan dan kehadiran mereka juga akan mengalami transformasi. Mata Hua Caili dipenuhi dengan bintang-bintang yang tak terbatas seperti biasa, tetapi sekarang, ada lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya di antara bintang-bintang ini. Mereka dapat dengan mudah mencabik-cabik jiwa yang mereka hubungi dan menyeret mereka ke dalam kehampaan abadi. Kulitnya seputih giok dan salju abadi pada awalnya, tetapi sekarang, telah memperoleh kilau rona abadi. Ketika Yun Ce menyentuhnya, dia merasakan kekudusan dan godaan yang tak terlukiskan meliuk-liuk sampai ke dasar jiwanya. Jangan menggelitikku. Hua Caili terkikik dan meraih tangan yang telah menyelinap ke dalam kemejanya. Namun, dia tidak menariknya keluar atau menghentikannya dari menyentuhnya. Caili, katanya tiba-tiba, terdengar selembut angin. Hua Caili membungkuk dan mendekatkan telinganya ke bibirnya. Ayo, tinggalkan kabut tak berujung dan pergi ke kerajaan dewa penghancur surga. Suaranya lembut, tetapi menimbulkan riak-riak besar di mata dan hatinya seperti batu yang dilemparkan ke dalam kolam. Dia membuka mulutnya tetapi tidak dapat mengatakan apapun untuk sementara waktu. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata dengan suara yang begitu penuh kegembiraan hingga bergetar, apakah kau benar-benar bersedia untuk kembali bersamaku ke kerajaan dewa pemecah langit? Apakah kau yakin? Hua Caili tahu betul bahwa mereka mampu melupakan segalanya dan menjadi sedekat yang mereka inginkan, selama mereka berada di dalam kabut tak berujung. Tetapi begitu mereka kembali ke kerajaan dewa pemecah langit, begitu mereka berdiri di hadapan ayahnya, tekanan yang harus dihadapi Yun Ce saja sudah cukup untuk membuatnya merinding. Dia pikir ini akan menjadi proses yang panjang dan sulit. Dia telah membayangkan banyak cara untuk memastikan kelangsungan hubungan mereka, tetapi tidak pernah sekalipun dia berpikir untuk mendorong Yun Ce untuk kembali bersamanya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menyebutkannya sendiri. Ya, Yun Ce berkata dengan tegas, aku tahu apa yang akan kuhadapi saat kita keluar dari sini, tapi hari itu, kau bilang kau tidak takut apapun lagi. Kalau begitu, aku juga tidak takut apapun. Aku seperti rumput liar yang tidak punya tujuan, tidak ada tempat di seluruh abis yang bisa kusebut rumah. Tapi sekarang, aku tidak ingin pergi kemanapun. Aku hanya ingin mengunjungi tempatmu dibesarkan, bertemu ayahmu, menghadapi apa yang harus kuhadapi, dan tahu apa yang harus kulakukan. Lebih cepat lebih baik, hanya dengan begitu, aku bisa meraih kehidupan yang hanya milik kita berdua. Air mata hangat membasahi wajahnya saat dia selesai. Hua Caili buru-buru menyeka air matanya sebelum mengangguk kuat. Baiklah, kita akan meninggalkan kabut tak berujung, dan aku akan membawamu ke ayah. Sekarang, aku benar-benar tidak takut apapun. Tinggal kurang dari 3 bulan lagi sebelum waktu yang ditentukan. Masih ada waktu bagi kita untuk bersenang-senang saat kita pulang. 3 bulan adalah waktu yang lama untuk mengunjungi banyak tempat bersamamu. Dia merasa sangat senang saat mengucapkan dua kata itu. Oke,